Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Bandung saat ini terus mengalami penurunan. Penurunan mulai terjadi sejak pertengahan 2022. Sebelumnya Kabupaten Bandung menjadi wilayah dengan kasus DBD tertinggi di Jawa Barat. Meski trennya mulai mengalami penurunan, masyarakat diimbau untuk waspada dan segera ke dokter apabila mendapati gejala DBD. Sepanjang 3 bulan terakhir, jumlah pasien demam berdarah dengue atau DBD yang dirawat di RSUD Al-Ihsan Bale Endah, Kabupaten Bandung terus menurun. Wakil Direktur Pelayanan Medik Penunjang dan Keperawatan RSUD Al-Ihsan menyatakan, jumlah pasien DBD yang dirawat pada Oktober sebanyak 68 pasien. Kemudian pada November sebanyak 57 pasien dan 33 pasien pada Desember 2022. Sementara angka kematian 0 kasus. Saat ini pihaknya masih merawat 3 pasien yang sebagian besar anak-anak dari Kabupaten Bandung. Menurutnya, pasien yang datang ke instalasi gawat darurat dalam kondisi demam tinggi setelah 3 hari tidak turun dengan disertai bintik-bintik. Mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus, pihak RSUD Al-Ihsan telah menyiapkan sejumlah langkah. Kami belum menurunkan status, kami masih siap ya diwaspada bila terjadi hal-hal yang menyebabkan peningkatan kasus demam berdarah ini, yaitu dengan mempersiapkan obat-obatan, kemudian sudah barang tentu dokter juga kami siapkan dari mulai dokter umum sampai dokter spesialis anaknya pun dan sampai penyakit dalamnya pun kami siapkan 24 jam. Itu sudah kami antisipasi sejak awal dan sampai sekarang ini belum kami rubah. Kondisi yang sama juga terjadi di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika di Kecamatan Marga Asih. Menurut Direktur Rumah Sakit, saat ini pihaknya hanya merawat sekitar 10 orang pasien yang didominasi anak-anak. Kondisi ini pun diakui menurun. Selain itu, jumlah tersebut tidak sepenuhnya DBD. Sebagian masih bergejala dan suspek. Sepanjang 2022, Rumah Sakit tipe C ini merawat sebanyak 398 pasien DBD. Sebanyak 227 diantaranya berusia di bawah 17 tahun dan 171 pasien di atas 17 tahun. Dari jumlah itu, 1 pasien dinyatakan meninggal dunia. Kebanyakan dari pasien datang dengan kondisi demam. Pihak rumah sakit mengimbau agar masyarakat waspada dan segera ke dokter atau rumah sakit jika mendapati demam tinggi lebih dari 3 hari. Pasalnya, penyakit ini terdiri dari 3 fase. Fase pertama adalah 1-3 hari ditandai demam tinggi secara terus-menerus. Fase kedua di hari keempat dan kelima mulai terjadi penurunan trombosit. Dan fase ketiga atau di hari ke-6 dan ke-7 trombosit sudah mulai naik. Kita memang sudah menyiapkan dan sudah waspada kalau misalnya kita sudah masuk musim penghujan, itu kita sudah mengalokasikan 50% minimal dari tempat tidur kita itu untuk anak-anak. Ya, dan juga kita juga sudah ada program BPJS di sini, 75% dari pasien di sini ada BPJS. Jadi untuk pasien-pasien yang menderita demam berdarah itu tidak usah khawatir, baik untuk pembiayaan maupun untuk penata laksanaan. Karena kalau untuk demam berdarah perlu cepat. Dan di RSUKM ini waktu tunggu di IGD tidak boleh melebihi 2 jam. Sehingga pasien datang dalam 2 jam pasien sudah dirawat di ruangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mencatat sepanjang Januari sampai Desember 2022, kasus DBD di Kabupaten Bandung mencapai 4.191 kasus. Dari jumlah itu, 48 diantaranya meninggal dunia. Kasus DBD sepanjang 2022 didominasi oleh laki-laki, yakni sebanyak 51,94%, sementara sisanya 48,06% merupakan perempuan. Kasus DBD di Kabupaten Bandung tersebar di 10 desa, yakni Bale Endah, Manggahang, Pada Ulun, Sukamaju, dan Langon Sari. Kemudian warga Mekar, Jelekong, Soreang, Andir, dan Mekarsari. Pada tahun 2022, jumlah kasus DBD di Kabupaten Bandung tertinggi selama 10 tahun terakhir. Kasus paling tinggi terjadi pada bulan Januari dengan 690 kasus dan Februari 528 kasus. Sejak Maret hingga Desember, trennya mulai menurun. Saat ini, kasus DBD di Kabupaten Bandung hanya 25 kasus. Dinkes Kabupaten Bandung mengklaim telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan kasus DBD.
Di antaranya Jumantik di desa melakukan fogging serta peningkatan kapasitas kader di 10 desa kasus tertinggi. Nah, dari gerakan-gerakan itu kita akan mempunyai bagaimana caranya menghindari gigitan nyamuk yang pertama itu. Kemudian kita PSN, pemberantasan sarang nyamuk itu yang paling utama. Kemudian kita terus aja meneliti bagaimana di rumah itu supaya tidak ada jentik nyamuk. Nah itu makanya Jumantiknya dari keluarganya sendiri, dari yang punya rumah. Mau ayahnya, mau anaknya, mau neneknya, mau pembantunya, kita kasih training sedikit untuk melihat jentiknya dan mereka pasti bisa. Dan itu dilaporkan kepada ketuanya, ada itu namanya kadernya, kader Dasawisma. Kemudian dari kader lapor ke RT, dari RT ke RW, RW ke desa. Dan itu dirembukan, di mana yang ada jentik itu pasti harus diberantas. Kendati kasus DBD di Kabupaten Bandung saat ini menurun, masyarakat diminta waspada. Pasalnya, penyakit DBD bisa berujung pada kematian apabila berada di fase dengue shock syndrome atau sangat kritis dan terlambat mendapatkan pertolongan medis.